Nah, teman-teman kalau kalian dapat soal seperti ini double aksen, berarti dia diturunkan 2 kali. Berarti kalau fx bernilai, itu artinya kita harus nyari fx dulu ya. Cari fx dulu, baru bisa ketemu C-nya gitu ya. Nah, berarti kita harus menaikkan. Ini F double aksen harus dinaikkan 2 kali ya, karena dia double aksen. Dia turun 2 step, berarti supaya dia kembali ke posisi awal, berarti ya dia harus naik 2 step lagi gitu ya. Nah, berarti kita pertama-tama mencari kita cari F aksen dulu nih gitu ya. Karena kalau naik tangga logikanya gini, kalau naik tangga itu apalagi tangganya jauh-jauh nih, kita nggak bisa dari tangga nomor 1 ini langsung lompat ke nomor 3, nggak bisa. Kita harus satu-satu naiknya gitu kan. Kalau enggak nanti bisa kesandung jatuh malah. Nah, begitu ya. Ini logikanya sama di sini. Berarti kita mencari F aksen 1. Aksennya 1 ya. Nah, berarti dia berasal dari integral F, berarti kita enak ya, dx. Nah, kemudian integralkan nih. Diintegralkan, dia menjadi apa nih, Alexa? 12x kuadrat diintegralkan jadi apa, Alexa? Alexa mana ya? Halo Alexa. Ya, Bu. Ya, oke. 12x kuadrat diintegralin Alexa jadi apa? 12 kali apa? X pangkat berapa? Rumusnya masih ingat Alexa? Masih ingat ya? Rumusnya apa Alexa? Integral, rumusnya cuma satu loh. X pangkat N dx itu sama dengan apa? Alexa? Integral X pangkat N, rumusnya apa? X pangkat N tambah 1. N plus 1 Dibagi N tambah 1. Terus ditambah terakhir apa? Setelah diintegralkan kemana-mana. Nah, sekarang kita mengintegralkan yang 12x pangkat 2 nih Alexa. N-nya berapa? N. N itu pangkat Alexa. Pangkatnya si X. Berapa di situ? N-nya jadinya 2. 2. Jadi N plus 1 jadinya apa? X pangkat? X pangkat 3. Per berapa? Per 3. Ya, oke. Dikurang yang betul 2. Terus terakhir ada apanya? Tambah C-nya. Ya, C. Teman-teman perhatikan karena di sini masih F aksen, berarti dia C1 ya, kita labelin C1. Berarti kita 12 dibagi 3 kita sederhanakan Alexa. Jadinya 4 ya. 4x1. Nah, apakah ini udah bisa disubstitusi? Nggak ada yang bisa disubstitusi karena di sini f x bukan f aksen x ya. Oke, jadi kita lanjut lagi nih. Kita integralkan lagi, berarti fx adalah integral dari f aksen x dx. Nah, masukkan nih, ini masukkan integral 4x pangkat 3 min 2x plus c1 dx. Terus diintegralkan. Ini kayaknya kita geser ke sini aja ya. Ini dihapus aja deh. Lanjut. Alexa diintegralkan lagi. Oke deh, Alexa terima kasih. Saya pindah orang deh, ganti orang. Siapa ya? Abe, Abe. B. Ya, Bu. Oke, diintegralin B. 4x pangkat 3 diintegralin. Jadinya apa, B?
Sebentar Bu, saya coret-coret dulu. Rumusnya yang ini ya, B ya, yang tadi ya, yang merah ini ya. Empat dapat X pangkat 4 Bu. 4 X pangkat 4 dibagi 4. ya, oke, min Minta waktu dulu Bu, sebentar Bu. kamu bercanda. 2X Min 2X pangkat 2 dibagi ya. 2. C1 diintegralin jadinya apa, B? Sebentar Bu. C1 konstanta, B. Jadinya kalau diintegralin jadinya C. C Bu. Hah? Ini D. tadi ini 2 tadi diintegralin jadi 2X nih. 2 konstanta ya. Nah, C Ya, ini juga konstanta diintegralin jadinya apa? CX Bu. CX. Oke, C1X Ya ya. Bu, ya Bu. Kemudian ditambah, ada lagi ditambah apa, B? 1 No. C. Ya, C yang kedua Ya. sekarang. Oke, hasil Ya. integral yang kedua ya. Oke, berarti kita dapat fx-nya adalah kita rapiin. B. 4 dibagi Ya, Bu, 4 benar. juga hilang ya. Pangkat 2. Plus C1x plus C2. Nah, ini adalah fungsi fx kita nih. Nah, sekarang kita akan menghitung C1 dan C2 itu harus berapa memakai yang ini nih. Nah, kita ini ya, taruh di bawahnya sini. Jika X sama dengan 0, fx bernilai min 5. Berarti, ya udah ini kita masukkan ya. Kemudian jika X sama dengan 2, fx bernilai 7. Nah, ini substitusi ke sana. Nah, berarti kita peroleh hasilnya menjadi 1 ya. Kalau X-nya 0, berarti F0 sama dengan, enggak 0 ya. 0 min 0 plus 0 plus C2 sama dengan min 5 dapat. Oke, nah sekarang substitusi yang kedua. F2 sama dengan K2 plus 5 ya, karena C2-nya udah diketahui itu. Nah, kemudian sama dengannya adalah 7. Nah, kemudian, ya udah ini dihitung nih, 2 pangkat 4 berapa, B? 2 pangkat 4. 2 pangkat 16, Bu. 16, oke. 16 dikurangi 2 pangkat 2. 4. 4, terus ini 5 sama dengan 7. Nah, berarti 4 dikurangi 9, B, berapa? 16 dikurangi 9 berapa, B? 7. Ya. Berarti 2C1 plus 7 sama dengan 7. Oh, 0 ya? Oke, C1-nya, 2C1-nya adalah 0 per 2 ya. 0 per 2, jangan min 2 ya. Kalau ada 0, nah ini dapat. C1-nya 0, ya udah kita kembalikan lagi. Jadi, persamaan kurvanya adalah, jadi persamaan kurvanya adalah fx sama dengan, nah ini kembalikan lagi ke sana ya, x pangkat 4 min x pangkat 2, C1-nya tadi 0, ya udah 0, nggak usah ditulis. Yang 5 udah dapat. Apakah jelas, teman-teman, caranya? Jelas? Bu, Ya apa? itu jika X sama dengan 0 bernilai itu tambahan soalnya, Bu. Ini di soal. Ada di soal. Nih. Ya. Kita lihat. Nah, tuh. F double aksen adalah bla bla bla. Untuk X sama dengan 0, fungsi fx bernilai min 5. Jadi ini memang keterangan selanjutnya untuk nyari C gitu deh, Kak. Ya. Oke, Bu, aman. Oke. Ada lagi, teman-teman? Boleh ya? Boleh apa? Jadi yang
kan tadi udah dapat hasil yang diintegralkan pas satu kali ya, Bu. Terus kenapa diintegralkan lagi Bu dari substitusi? Oke, karena yang diketahui itu nggak ada aksennya, Mita. Ini kan nggak ada aksen tuh, ini deh. Nah, ini emang ada dalam format. Nah, ini yang diketahui fx-nya bukan f aksen, beda ya kalau yang ini. Bentar, saya geser ke soal dulu. Nah, kalau yang E beda nih. Kalau yang E itu yang diketahui F aksen min 2 sama dengan 0. Ini artinya gradien ya. Gradien nih. Maka kalau soalnya kayak yang E, diintegralkan sekali, cari C-nya dulu, habis itu diintegralkan lagi, cari C-nya lagi. Gitu ya, kita bedakan jenis soal ya. Oh, oke, Bu. Oke. Terus Bu, yang di akhir berarti jawabannya itu yang ada angkanya, Bu? Jadi C-nya udah hilang semua. Kan intinya topik kita di saat ini adalah menghitung C, mencari C. Ya, yang pada hilang-hilang itu kita cari biar ketemu semua. Nah, maka kalau nanti double aksen berarti nanti pasti yang diketahui ada 2 titik tuh buat nyari C1 sama C2 gitu. Nah, maka jawaban terakhir ya udah bentuk seperti ini nih, nggak ada C-nya sama sekali, sudah angka semua. Jelas ya kita ya? Jelas, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ada lagi teman-teman pertanyaan? Oke, Rio udah aman wifi-nya? Halo Bu. Udah aman? Masih nge-lag Bu, cuma dapat 1 bar. Oke. Teman-teman masih ada pertanyaan kah? Cukup ya? Oke, Rio. Kamu yang topik ini jelas nggak nih, Rio? Kelihatan nggak di layarnya? Rio. Halo, Rio. Rio. Kita geser. Sekarang Bu Helen, maaf, ya, apa? aku belum catat yang bawah. Oke, yang bawah. Paling bawah. Yang paling bawah. Oke. Oke, makasih Bu. Ya? Oke. Bu, saya mau nanya. Boleh apa, Dimas? Itu karena C1-nya 0 jadi nggak dimasukin ke persamaan kurvanya ya, Bu? Karena 0x kan ya udah dibuang aja lah kalau 0 gitu. Dimas ya? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi kalau 1 ya tulis plus x gitu. Oke, sekarang kita latihan 1 lagi ya. Nah, sebelum kita ke yang terapan. Di nomor 2 deh. Saya minta kalian mencoba mengerjakan soal yang F ya, teman-teman. Yang F silahkan dicoba dikerjakan di kertas masing-masing. Nanti kalian masukkan di mana ya, di kartot ya. Atau di PCR nggak apa-apa. D pangkat 2 Y itu artinya Y double aksen ya, sama ya. Jadi jangan bingung. Kalau Bu
Ini D-nya dikuadratin apa? Bukan. Artinya DY itu kan turunan pertama. D kuadrat Y per DX kuadrat itu adalah turunannya. Jadi sama aja kayak F double aksen atau Y double aksen begitu. Kurva melalui titik min 1,2. Dan garis singgung yang melalui titik itu sejajar dengan garis 8X min Y plus 10 sama dengan 0. Nah, ini berarti gradiennya adalah 8 ya. Sejajar artinya apa? Teman-teman jelas kan? Tugas kalian saat ini mengerjakan yang mana? Kerjakan yang F ya. Saya buat tempatnya dulu. Dari yang min 6 itu ya. Terus berarti substitusinya ke 8X min Y. Artinya gradien apa? Nah, ini kembali lagi ke sini tadi. Kalau gradien, artinya, nah, enggak kayak yang nomor F, nomor 1 F ya. Kalau nomor 1 F kan nggak ada yang berbau-bau F aksen X nilainya berapa gitu kan. Atau gradiennya nggak ada ya. Ya kan? Maka yang F itu kan dikerjakan integralnya langsung aja 2 kali, habis itu baru dihitung C-nya gitu kan. Tapi kalau yang F itu kan diketahui gradiennya, berarti ikuti contoh 2 kayaknya. Jadi hitung C-nya satu per satu. Nah, kayak gini. Hitung C-nya satu per satu. Tuh. Jadi diintegralin sekali. Hitung C-nya. Dapat C-nya masukkan, integralin lagi. Baru dapat C yang kedua. Gitu. Oke. Menjawab, Mita? Iya, Bu. Berarti ngitung C-nya itu disubstitusi dari yang 8X atau yang min 1? Ya, dari gradiennya. Bentar, ini apa nih? Untuk kan nah, ini dia. Nah, nih, lihat. Kalau gradien itu nanti kepakainya adalah, nah ini dia, nih. Gradien itu adalah Y aksen kan? Atau F aksen X1 gitu. Oke. Jelas, Mita? Oke, makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ya, paham ya. Oke, kita lanjutkan. Aplikasinya di kecepatan dan percepatan. Kemudian di bidang ekonomi gitu ya. Oke. Serapan integral di kecepatan-percepatan itu maksudnya apa? Jadi gini teman-teman. Kalau nanti diketahui fungsi kecepatan, kemudian ditanya perubahan jarak. Nah, berarti kecepatan itu kan turunannya ya. Jadi kita harus selalu ingat jarak. Itu dinyatakan dari dapatlah kecepatan. T. Nah, diturunkan. T. Nah, sekarang ini waktu di turunan kemarin. Nah, sekarang
kita akan dibalik nih prosesnya. Jadi nanti kalau yang diketahui A, AT, kemudian ditanya V, nah berarti dinaikkan ya, ditanya V, nah dinaikkan gitu ya. Kemudian diketahui kecepatan, yang ditanya udah ini diintegral lagi. Diintegral. Bu, yang diketahui percepatan, tapi kalau yang ditanya jarak, oh berarti harus diintegral 2 kali. Nah, seperti yang tadi ya, double aksen itu yang A. A itu adalah S double aksen dari T, gitu. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Jadi proses mengintegralkannya sama ya, karena di sini variabelnya dalam T, berarti di sini adalah dt ya, karena V itu adalah ds per dt. Nah, dt-nya itu pindah ke sini. Jadinya ds itu sama dengan V dt. Nah, ds supaya dapat S berarti diintegral gitu ya. Maka ketemu S, berarti yang sebelah kanan juga ikut diintegral. Gitu. Kemudian percepatan. Nah, percepatan itu adalah A. Dia adalah dv per dt gitu ya, turunan dari V. Jadi dv per dt terhadap waktu gitu kan. Maka dv itu adalah A kali dt gitu kan. Nah, kalau dv supaya dapat V berarti harus diintegral, berarti yang sebelah kanan harus diintegral. Begitu. Jadi ingat yang di sini gitu ya. Ingat yang ini urutannya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Sebuah bola bergulir pada sebuah bidang datar dengan laju awal ini berarti V ya. Nah, ini adalah VT-nya. Laju awalnya adalah V0 berarti ya, saat T-nya 0. Ini adalah 4 meter per detik. Per second. Akibat gesekan dengan bidang itu, bola mengalami perlambatan. Nah, perlambatan. Perlambatan ini kebalikannya dari percepatan ya. Adalah minus dari percepatan ya. Jadi percepatan yang berkurang itu namanya perlambatan. Jadi dia adalah minus percepatan. Perlambatan berarti percepatannya nggak bertambah tapi berkurang gitu ya. Atau minus. Nah, ini perlambatannya. Berarti dia adalah AT nilainya adalah min 2 begitu. Jika saat T-nya sama dengan 0, posisi benda pada S sama dengan 0. Nah, posisi itu berarti jarak ya. Nah, ini S ini adalah jarak. Berapa jarak yang ditempuh bola dari awal sampai akhir sampai berhenti? Oke. Nah, yang diketahui itu adalah perlambatan. Jadi kita mau cari percepatan dulu nih. Percepatan adalah integral dari percepatan atau perlambatan gitu ya. Pokoknya kalau perlambatan berarti minus gitu kan harganya. Kalau percepatan ya udah positif aja gitu. Nah, karena dia perlambatan, oh berarti 2-nya dikali min 1 ya, jadi min 2. Mengapa negatif? Ya karena perlambatan. Nah, ya udah diintegralkan, ya integral dari min 2 berapa? Ya min 2T ditambah C ya, jangan lupa. Nah, kemudian dia bilang nih, laju awalnya adalah 4 meter per detik. Berarti artinya apa? Kalau laju awal berarti saat T-nya belum ada, belum bergerak sama sekali kan? Berarti T-nya 0 nih. Nah, laju awalnya 4. Nah, yaudah kita masukkan nih. P0-nya itu adalah 4. T-nya juga 0. Berarti min 2 kali 0 ditambah C1 sama dengan 4. Nah, ketemu C-nya 1. C1-nya 4. Nah, kemudian kita substitusi nih. Kita masukkan C1-nya ke sana persamaan ini ya. Nah, dapatlah P-nya. Nah, kemudian dia bilang lagi, ini kan jika saat T-nya 0, posisi benda berada pada S sama dengan 0. Posisi itu berarti jarak ya. Nah, berarti kita harus mencari persamaan jarak nih. Berarti integral dari persamaan kecepatan atau laju. Kita integralkan min 2T plus 4. Integral dari min 2T, ya udah berarti min 2, T pangkat 2 per 2 gitu ya. Integralnya adalah min 2, T pangkat 2 gitu ya. Nah, ini min 2 dibagi 2 kan 1, ya udah seperti itu. Persamaan jaraknya. Nah, kita hitung C-nya dulu. Dia bilang saat T-nya 0, posisinya masih 0 nih, gitu ya. Berarti S-nya 0, T-nya 0. Masukkan persamaan ini. 0 sama dengan gitu ya. T-nya 0. Oh, berarti C2-nya juga 0. Dapat. Nah, ini substitusi lagi ke persamaannya, kita dapat S. Nah, plus 4T. Nah, kemudian dia menanyakan berapa jarak yang ditempuh bola dari awal sampai berhenti. Nah, sampai berhenti nih.
Berarti artinya apa? Pada saat bola berhenti itu laju benda pasti nol dong, gitu kan? Ya nggak, berhenti kan nggak punya laju ya, kecepatannya nol. Ya sudah, berarti di sini ini kita cari nih nol. Jadi V berhenti nol. Dari sini kita dapat ini. Jadi 2T sampai detik. Nah, dia sampai berhenti 2 detik. Berarti kita menghitung F2 nih berarti ya kan? Nah, jarak yang ditemu bola berarti F2 sama dengan, nah F3 kan ini berarti min 2 kuadrat 4 ditambah 8, 4 meter. Apakah jelas teman-teman? Contohnya? Silahkan kalau ada pertanyaan. Jelas ya? Paham ya? Pokoknya harus ingat nih urutan kerjanya nih. Kalau ditanya jarak, kemudian ditanya percepatan, oh berarti harus integral 2 kali. Kalau yang ditanya kecepatan, yang diketahui percepatan, oh integral sekali. Begitu ya teman-teman ya. Oke, satu contoh lagi ini di bidang ekonomi. Fungsi biaya, fungsi penerimaan. Nah, biasanya diketahui gini. Biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh, nah ini berarti turunannya ya. Ini adalah aksennya nih, F aksen Q. Kemudian dia menanyakan persamaan biaya total. Oh, berarti persamaan biaya total itu adalah C ya. C itu adalah FQ. Nah, berarti FQ itu adalah ini biaya totalnya, cost-nya. Berarti integral dari 4 DQ. DQ ya. Kenapa? Karena variabelnya Q semua. Nah, ya sudah integralkan biasa nih. 3Q pangkat 3 per 3, 2 ditambah 4Q plus C. Jangan lupa. Oh, di sini karena di sini C, oh biar beda pakai K aja deh. Konstanta gitu ya. Oke, berarti kita dapat persamaan C-nya atau ya udah Q pangkat 3 ya, 6 bagi 2 juga. 3Q kuadrat plus 4Q plus K. Nah, kemudian dia bilang apa? Oh, nggak ada. Ya udah, ini aja. Ini udah selesai nih persamaannya karena nggak ada. Saat apa dia punya berapa gitu nggak ada ya, maka kayaknya nggak usah dicari gitu karena nggak ada diketahui soal. Kemudian biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata itu kan berarti cost dibagi banyak barang gitu ya. Ini rumusnya. Ya udah, ini tinggal dibagi Q aja udah jadi. Ini AC simbolnya ya, simbolnya kalian aja nanti. Jelas ya teman-teman ya. Intinya kalau ada kata-kata marginal itu berarti turunan pertamanya gitu. Kalau yang ditanya ada kata-kata total berarti fungsi aslinya gitu ya. Nah, ini fungsi penerimaan juga pasti sama nih, mirip. Persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika carilah penerimaan marginal. Nah, ada kata-kata marginal. Oh, ini berarti FQ integralin aja supaya kita dapat fungsi aslinya gitu ya. Ini adalah fungsi penerimaan total. Penerimaan total itu biasanya dilambangkan dengan R. Nah, R. DQ. Nah, jadinya tinggal diintegralkan dapat, kemudian nggak usah dicari K-nya. Oh, dia bilang gini. Kalau penerimaan total, kalau Q-nya nggak ada nih, Q-nya 0, belum produksi misalnya ya, belum ada barangnya, ya dia nggak nerima apa-apa ya. Artinya 0 juga K-nya, ya nggak? Nah, ini kenapa dia nih, kenapa K-nya konstantanya 0? Nah, ini karena penerimaan tidak akan ada jika tidak ada barang yang dihasilkan atau yang dijual, gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini kalian harus selalu ingat nih, kenapa K-nya 0? Karena ya fungsi penerimaan kita nggak menerima apapun dong, soalnya belum ada barang yang diproduksi atau dijual, gitu. Nah, kemudian kalau penerimaan rata-rata ya udah ini dibagi aja sama barangnya begitu ya. Fungsinya apa nih? Mau biaya total atau penerimaan total langsung aja dibagi Q. Itu adalah penerimaan atau biaya rata-rata. Apakah jelas teman-teman terapan di bidang ekonomi? Intinya sih integral. Kalau ada kata-kata marginal itu artinya yang perlu diintegralkan gitu ya, teman-teman ya. Oke, silahkan nanti dicoba dikerjakan yang latihan selanjutnya ya. Nah, ini dia. Silahkan dicoba-coba. Siapa tahu minggu depan kita akan mengerjakan soal lagi ya, dadakan ya. Jadi dicoba dulu supaya bisa dulu.